Aduh, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang bilang maulid dan mauludan. Maulid apa maulud yang benar? Maulid apa maulud? Ada yang maulid, ada yang maulud. Kalau maulid itu adalah masdar mimi. Nah, kalau orang NU mengerti tasrifan. Jangan sampai duduk bahkan di tempat yang berkumpulnya ulama, di majelis ulama, tapi nasrif kafara yukafir kufran gitu. Repot kan ke bisa nasrif acan mah gitu. Maulid itu masdar mimi atau bisa masuk ke dalam kategori isim zaman atau isim makan. Artinya kalau maulid adalah waktu kelahiran atau tempat lahir. Kalau maulud itu isim masdar, artinya kelahiran bayinya, bayi yang dilahirkan. Jadi kalau kita tasyakur di maulidir Rasul, mensyukuri hari kelahiran Rasul. Kalau tasyakur di mauludir Rasul, mensyukuri kelahiran Rasulnya, begitulah. Nah, dua-duanya boleh dipakai. Silahkan mau pakai maulid Rasul, mau pakai maulud Rasul. Yang jelas niatnya ikraman wa ta'ziman di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas sekarang banyak gampang-gampang bid'ah apa-apa bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu kullul muhdatsat lam yakun fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya zikir berjamaah bid'ah. Orang sini sudah zikiran kan tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya tahlilan itu ngikutin orang Hindu. Mana ayat orang Hindu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang Islam begitu mah benar tuh. Jadi orang yang menyebutkan tahlilan berawal dari Hindu, ngikutin Hindu jangan mau ayat, tapi kasok di negara mana wae orang Hindu mau ayat tahlilan la ilaha illallah. Timbang orang NU hukum tahlilan mah orang Islam, orang Ahlussunnah wal Jamaah, betul tidak? Maka buat NU kalimat tauhid tak cukup hanya untuk ditulis, apalagi tulis di kaos, ditulis di bendera pada saat bela kalimat tauhid, demo, mantri ke toilet, ngisi pakai kaos kalimat tauhid. Itu membela apa menghina? Membela apa menghina? Ayah di gendong iluan siapa itu harita? Pakai kaos kalimat tauhid tulisannya, tapi kalimat tauhid pas mereka tentang tabetengna langsung yang toilet masuk ngantri bawa tulisan kalimat tauhid, demo bela kalimat tauhid, tapi ngantri di toilet pakai kalimat tauhid. Gaplok ayo nanti Tuhan cuman nah hina ada begitu teh. Bagi orang NU daripada terhinakan lebih baik dimuliakan. Tak perlu dituliskan seperti itu, karena kalau dituliskan harus dimuliakan. Seperti Al-Quran yang sudah lapuk, Al-Quran yang sudah lapuk, sudah sobek, ataupun yang tercecer, yang khawatir akan terinjak-injak ataupun tidak termuliakan. Bagaimana? Para ulama kita menjelaskan boleh saja membakarnya, kemudian nanti debunya dikubur ataupun dilarung di air yang besar, di kali besar. Ya, kita punya ada sobekan-sobekan dari Al-Quran, mulia tetap dimuliakan. Bagaimana kalau sekiranya tidak mampu untuk menjaganya, merawatnya? Boleh, kata Imam Ibnu Hajar, membakarnya, kemudian abunya dipendam, dikubur ataupun dilarung di air yang mengalir. Jangankan itu, dulu zaman Sayyidina Utsman menjadi Amirul Mukminin, akan terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Karena apa? Hanya karena perbedaan qiraatil Quran. Ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduhe, yang membaca Al-Fatihah Maliki Yaumiddin dipendekkan, ada yang Maliki Yaumiddin, Shiratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu, ada yang bacanya seperti itu. Ada yang baca waladhdallin, jika orang ada yang membaca waladhdallin. Akhirnya karena qiraat Quran berbeda-beda di berbagai daerah, ketika dari satu daerah yang qiraatnya berbeda sehingga di sebuah negeri yang qiraatnya berbeda, kalian sudah merubah Quran, katanya begitu. Ya, jadi isuknya
daerah ini telah merubah Quran, daerah itu telah merubah Quran. Padahal karena memang ini yang ngomong orang yang tidak tahu, orang yang awam. Kalau sekarang mah baru baca sekilas dari internet lah kurang lebih lah, ya, bergurunya kepada Maulana Syekh Google radhiyallahu an atau Maulana Syekh YouTube hafizahullah taala gitu. Apa salah, apa PKI liberal kan gitu kan. Padahal yang difitnahnya ulama-ulama kali berluar biasa, alim, ulama-ulama itu difitnah. Jadi zaman dulu seperti itu, sampai mau perang. Akhirnya sampailah informasi kepada Sayyidina Utsman, Khalifah Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Utsman memanggil para sahabat yang masih hidup dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dari Basrah, dari Irak, dari Kufah, dari Syam, dari Suriah, dari Mesir, dipanggil semua, dikumpulkan dan disuruh diambil semua mushaf, tulisan-tulisan Quran, buku pembukuan Al-Quran dari berbagai daerah yang beda-beda qiraatnya, dikumpulkan di Madinah. Kemudian disaksikan oleh para sahabat, para tabi'in. Oleh Sayyidina Utsman begini bilangnya, kalian ini, aku masih hidup, aku menantunya Rasulullah, aku Amirul Mukminin, aku saksi hidupnya Rasulullah, aku saksi turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Aku masih hidup saja, kalian gak mau nanya, kalian malah berdebat satu sama lain, gak mau nanya kepada ahlinya. Pada dalam Al-Quran, tas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ulama, kepada ahli agama jika kalian tidak tahu. Jangan tanyanya kepada Maulana Syekh Google radhiyallahu anhu. Kita kan sekarang nanyanya ke Google, ayat kiai, ayat ulama yang bedaik, datang ngaji ke ulama, ngaji nak kenal ke medsos, kan begitu kan. Jangan cukup dengan medsos, ulama-ulama kita yang punya sanad itu lebih utama. Akhirnya oleh Sayyidina Utsman bagaimana? Daripada ini mushaf yang berbeda-beda qiraat akan menyebabkan kalian berperang saudara. Maka oleh Sayyidina Utsman beliau berijtihad, dibakar semua mushaf, lumpuh semua mushaf, disaksikan oleh sahabat termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantu Rasulullah, pintunya ilmu, beliau tidak mengingkari itu, setuju. Dibakar pada saat itu semua mushaf yang berlainan. Kemudian beliau meminjam kepada Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Sayyidah Hafsah, ya, beliau salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memegang mushaf tersebut setelah meninggalnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kualifikasi yang dilakukan pengumpulan Al-Quran menjadi satu bundel di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Rasul nggak ada tuh. Jadi kalau kita pakai Quran sekarang yang satu bundel ya bid'ah ngeunah karena bid'ah hasanah. Apalagi pakai Quran yang Android, nggak ada hadisnya Quran Android itu aplikasi Quran Android, tidak ada hadisnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u Quran Androidan, dan adalah kebiasaan Rasulullah membuka Al-Quran Android, wa ismuhu Xiaomi. Nama mushafnya mushaf Xiaomiyah itu Allah. Nama Rasulullah dihafal ke ayat satu bundel Al-Quran. Bahkan ketika pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu asalnya dianggap bid'ah, tapi diterima akhirnya setelah sahabat Umar terus memberikan masukan. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, jangan aku yang menerima tugas berat ini. Tadinya mah, apakah engkau memerintahkanku dengan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan dan dilakukan oleh Rasul? Bid'ah ini mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kesatuan, itu bid'ah, gitulah kurang lebih. Akhirnya setelah terbuka hatinya, datanglah yuk kita kepada sahabat Zaid bin Thabit, pemuda yang alim. Jadi zaman dulu saja orang yang masih muda tapi yang alim itu sudah ada. Bahkan sekelas sahabat senior itu mempercayakan hal yang besar ini, tugas berat ini kepada sahabat yang muda tapi alim, sahabat Zaid bin Thabit, karena dia yang paling rajin mencatat wahyu turun kepada Rasulullah. Tadinya kemudian disodori kepada sahabat Zaid, diperintahkan, diminta kesediaannya, beliau menolak. Apakah anda sekalian sahabat Rasul yang sangat mulia memerintahkan aku melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan Rasul, tidak pernah dilakukan Rasul? Bid'ah ini bid'ah, gitulah kurang lebih kata sahabat Zaid bin Thabit. Tapi ketika berkali-kali datang, terbuka hatinya, maka tadinya begini, memindahkan salah satu gunung dari beberapa himpitan gunung lebih mudah begitu dibandingkan mengumpulkan Al-Quran, karena ini perkara baru. Begitu kata sahabat Zaid bin Thabit. Tapi akhirnya ketika sudah terbuka hatinya, paham, oh iya, beliaulah yang mengkualifikasi Al-Quran, mengumpulkan para hufaz. Kenapa kok dibukukan? Sahabat Umar khawatir setelah perang Yamamah 70 orang hufaz terbunuh pada saat perang Yamamah. Setelah itu khawatir jika umat akhir zaman tidak akan mengenal Al-Quran kalau Al-Quran tidak dibukukan. Nah, itu tidak hasanah tuh.
belum ada titik, belum ada harokat, belum ada tasbihnya, belum ada penulisan angka 1 ayat 1 2 3, belum ada pembagian juz menjadi 30 juz, nggak ada. Itu zaman ulama itu. Nah di zaman sahabat Utsman berbeda-beda mushafnya, itu berbeda-beda qiraat tulisannya, menjadikan orang-orang bertikai. Padahal yang dipakainya Quran, karena orang-orang awam mereka cuma bisa bacanya saja, tidak paham ilmunya, perbedaan qiraat saja mereka tidak ngerti. Taunya ini yang paling benar, ini yang paling benar, ini yang paling benar. Persis seperti sekarang, taunya sedikit tapi merasa paling benar, betul ya? Begitu kan? Banyak yang disalahkan ulama, yang bijaksana karena keilmuannya luas. Itu seperti itu sekarang, dikumpulkan, dibakar. Maka kemudian Sayyidina Utsman meminjam kepada Sayyidah Hafsah mushaf dengan qiraat Quraisy, qiraat seperti yang dibaca oleh orang-orang Quraisy, yang dituliskan pada mushaf yang disimpan oleh Sayyidah Hafsah, dipinjam untuk disalin. Disalinlah menjadi 7 salinan, menjadi 6, 7 dengan yang itu. Dikirim ke Basra, dikirim ke Kufah, dikirim ke mana sih qiraat Quraisy, qiraat yang seperti kita sekarang baca, ya, itu qiraat Quraisy yang biasa orang-orang Quraisy baca seperti itu. Dikirim ke Mesir, dikirim ke Syam, sisanya disimpan di Madinah, disebut Mushaful Imam. Jadi seperti itu, sempat itu sahabat Utsman demi menghindarkan umat Islam dari pertikaian. Nah, di Indonesia akan terjadi pertikaian, ya, konflik horizontal, dengan orang selalu gembar-gembor bela Islam dan sebagainya, tapi kebelet pakai kalimat tauhid. Bela Islam tadi mencaci maki umat Islam lagi, yang difitnah para ulama lagi. Apa itu bela Islam? Apa itu yang namanya bela Islam? Boro-boro. Kadang yang memprovokasi cuma jualan nasab doang. Oh, gue nasabnya mulia dari Allah, dari Rasulullah itu. Kita hormat kepada habaib, kita cintai mereka, tapi urusan fatwa tar dulu, pilih-pilih, tidak asal. Karena di dalam Sunan Ibnu Majah ada keterangan Rasulullah mengatakan tentang fitnah sebelum Dajjal muncul secara terang-terangan, ada namanya fitnatus sarra. Apa fitnatus sarra? Pertikaian, pembunuhan. Yang pertikaian itu asapnya dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Asap fitnahnya itu akan muncul dari salah seorang laki-laki dari kalangan ahlul baitku, dari bawah telapak kaki seorang laki-laki dari kalangan ahlul baitku, ahlul bait Rasul. Tapi ternyata menjadi asap fitnah, perpecahan, ada pertikaian sebelum munculnya Dajjal secara terang-terangan. Terjadi perang saudara yang yaz'umu annahu minni, ia menyangka membawa visi misiku, membawa perjuanganku, kata Rasul. Walaysa minni, ternyata nyatanya tidak membawa visi misi Rasulullah. Inna awliyai al-muttaqun, karena kekasih-kekasihku orang-orang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan rela umat Islam diadu domba. Orang yang bertakwa tidak akan mencaci maki sesama muslim. Orang yang bertakwa tidak akan mau mengadu domba sesama umat muslim. Betul tidak? Orang muslim itu akan mencintai di akhihi sebagaimana dia bahkan seperti mencintai dirinya sendiri. Ma yuhibbu li nafsi. Itu saudara muslim. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk sesamanya, bukan yang merugikan orang lain. Maka kalau ada orang yang justru membawa kita pada perpecahan, membawa kita kepada pertikaian, membawa kita, mengajarkan kita pada kebencian, mengajarkan kita untuk rusuh, untuk anarkis, maka itu bisa dipastikan itu bukanlah orang-orang yang membawa visi misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin damai apa ingin perang? Ingin damai apa ingin perang? Kalau memang ingin perang, bela Islam tapi dengan cara perang, pergi ke Palestina, hadapin Israel langsung, betul tidak? Entong di Indonesia membuat provokasi, jangan, betul? Karena Indonesia sudah damai, dengan sesama muslim damai, bahkan dengan sesama non muslim pun kita damai. Itu namanya ukhuwah wataniyah, persatuan dalam bingkai kebangsaan.
karena Rasulullah toleran. Kata Rasulullah, bu'itsu bil hanifiyyati samha, aku diutus membawa agama Islam yang suci, bersih dan toleran. Bahkan Gusti Allah saja toleran. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, surah Al-Kahfi. Kata Allah Ta'ala, siapa yang mau beriman, berimanlah dan terima konsekuensi keimanan. Siapa yang mau kufur, kufur silahkan saja, tapi terima konsekuensi kekufurannya. Dua-duanya punya konsekuensi. Kita semua sudah diberitahu mana yang baik, mana jalan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Betul tidak? Maka yang paling penting kita ngaji gondelan kepada isi sarungnya ulama NU. Gondelan dengan isi sarung ulama NU. Isi sarung ulama NU jelek. Kita kalau sekarang saya isi pakainya bukan sarung, pakainya tas begini. Kalau kiai zaman dulu kalau mau rutinan, kitabnya dibungkus pakai kain sarung. Jadi ayat tas, ayat kantong susah, pakai kain sarung dibuntelkan, dibawa, diselempangkan. Kita ke sini, betul tuh. Ibu mah meres, si sarung kayak NU. Ibu baru gabel ya. Bukan yang seperti itu. Ya, ilmu isinya kitab. Nah, kita gondelan saja dengan mereka, karena mereka menjaga sanad ilmu al-isnadu minad-din. Jadi yuk kita bersatu padu, jangan mudah terprovokasi, jangan asal-asal ke medsos, wah viral di media sosial, tapi ternyata salah kaprah. Sampai ada yang memfitnah Rasulullah pernah sesat, ya kan? Tahu? Ustaz siapa? Ustaz Ya, saya tidak berani kan untuk menyebutkan namanya, nanti wah kasihan dong. Itu kan aib juga. Jadi inisialnya Iya, Ustaz Effendi kan saya nggak nyebut namanya, tapi saya menyebutnya inisialnya. Dia menyatakan pakai ayat Quran, pakai nama dalil, pakai ayat Quran. Harus ada dalil, ulai dalil berapa? Pas balik dalil, ulai mah, gitu. Bahwa jadaka bolang fahada, ada panjang bisa salah. Tapi itu juga kadang-kadang ulama katanya pada baru, kan? Kalau ulama yang bagaimana? Nah, enggak toel lama, yang baru lama itu. Jadaka bolang fahada, kata dia. Peringatan Maulid itu merupakan memperingati kesesatan Muhammad. Katanya Muhammad, kata dia orang itu sopan deh, dicangkem maksudnya. Katanya Rasulullah pernah sesat, bukan tersesat dalam akidah. Rasulullah ketika umur 8 tahun dibawa oleh pamannya untuk berdagang ke Syam, ke Suriah, pakai unta. Perjalanan di tengah malam, di malam hari, ternyata Rasulullah kan paling muda, jadi adabnya itu di belakang. Paling belakang ternyata di kegelapan malam datang iblis, datang setan. Ternyata menuntun untanya ke arah yang berlawanan, ke arah yang berbeda, dipengkol unta. Jadi terpisah dari rombongan pamannya. Pada saat itu Jibril datang, kemudian meniup setan. Sampai terpental setan ilal Habasyati, ke Ethiopia, ke mana? Ke Afrika. Jadi setannya langsung jadi setan negro. Hidung ke setan langsung ditiup malaikat Jibril. Begitu. Dari situ kemudian Jibril menuntun kembali untanya Rasulullah, bergabung lagi dengan kelompok pamannya, maka lantas Rasulullah bisa ikut sampai ke Syam. Itu ternyata isinya wajadaka dhallan fahada, haknya dipondokkan. Maka kalau kita supaya tidak atau mau kita berharap tidak tersesat, maka kita harus berkumpul bersama orang-orang yang memiliki sanad ilmu. Jangan asal ya mereka juga pakai dalil, tapi salah kaprah memahami dalil. Supaya kita paham, maka jangan salah berguru. Karena nih orang kalau cuma salah gaul masih bisa diperbaiki, tapi kalau salah pengajian, salah guru, susah diperbaiki. Ya, juga orang jahat bisa jadi berawal dari orang yang baik, tapi salah pilih pengajian. Kama qala Joker radhiyallahu an, kata Joker kan gitu kan, Joker juga tadinya orang baik tapi salah gitu kan. Nah,
Demikian yang dapat saya sampaikan. Doa ada? Langsung aja. Langsung. Sebelumnya saya panggil ketua panitia. Coba kali ada gelar di dia, dipajang Pak Abdi saya. Saya ingin menyematkan bukti cinta kasih.